Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi bersama saya Agri Aryoto dari Duta Hebat, Divisi 2 Tembakau, Kabupaten Ponorogo. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngopi darat, ngobrol penuh inspirasi dari asap rokok agar sehat bersama Mas Rian yang berhenti merokok sudah 3 tahun. Nah, untuk itu nanti kita akan berbincang-bincang dengan beliau terkait bagaimana kiprahnya di dunia rokok dulu, bagaimana cara berhentinya, bagaimana setelah berhenti. Nah, untuk itu kita simak penjelasan dari beliau di Ngopi Darat edisi kali ini. Oke, untuk Mas Rian, kira-kira kapan mulai berhenti merokok, Mas? Saya mulai stop total merokok itu lebih tepatnya tanggal 27 April tahun 2017, sekitar 3 tahun yang lalu. Kenapa Mas kok berhenti? Alasannya memang sebelumnya udah berusaha berhenti dan pada akhirnya saya tahun tersebut atau waktu tersebut sakit untuk paru-paru. Oh iya. Maka dari itu memutuskan untuk stop total untuk merokok ke depannya. Udah diniatin dari diri sendiri. Kalau dulu kenapa sih Mas alasan kok bisa merokok? Alasan merokok sebenarnya saya dari SMP, dari kelas 1 SMP coba-coba sebatang 2 batang. Itu terbawa teman. Yang basically keluarga saya sendiri bukan keluarga perokok dari orang tua saya. Tapi karena saya pengaruh lingkungan, pengaruh teman, saya ikut terbawa untuk mencoba rokok, akhirnya keterusan, ketagihan. Nah, kira-kira pada waktu apa saja Mas kalau dulu pas merokok? Atau seharian full atau bagaimana? Kalau awal-awal sih masih sembunyi-sembunyi. Jadi pas SMP itu mungkin pas istirahat, atau pas main, atau pas nongkrong, lama-lama ketahuan sama orang tua, ya udah seterusnya, mau di rumah, mau di kamar, mau di habis makan, keterusan. Jadi makin, dan itu pun dari jumlah rokok yang dikonsumsi tiap hari juga makin banyak. Dulu pas orang tua mengetahui, reaksinya bagaimana? Pertama karena saya masih SMP waktu itu, bapak saya kan tipenya tipe orang yang bukan negor keras, jadi tipenya diem, jadi nyindir. Jadi dia nggak marah langsung ngomong jangan, tapi dia cuma bilang merokok tuh jangan cuma sebatang, kalau mau sebungkus langsung dirokok sekalian. Itu tanda berarti bapak saya marah. Tapi lama-lama untuk, karena maksudnya saya masih ngayal, masih bandel, dan di rumah pun saya masih berani open atau berani terbuka, lama-lama dibiarkan begitu aja, keterusan. Kira-kira apa sih Mas yang dirasakan ketika merokok? Mulai dari rasa atau apa? Sebenarnya untuk pertama kali sendiri ya agak, karena belum terbiasa, agak kaget ya, maksudnya belum terbiasa, di napasnya agak kaget. Cuma lama-kelamaan justru kalau tidak merokok itu kayak ada yang kurang, apalagi setelah makan. Terus biasanya per hari berapa bungkus habisnya? Paling banyak bisa 2. Dua bungkus ya? Iya. Terus kok bisa berhenti merokok? Prosesnya bagaimana Mas? Atau alasannya kenapa berhenti merokok? Prosesnya itu sebenarnya di tahun 2015 udah ada niatan untuk berhenti. Karena waktu itu kan saya merantau di Jakarta, dan kepikiran mending yang saya pakai untuk buat beli rokok, uang itu bisa saya tabung atau saya gunakan untuk hal lain yang lebih bermanfaat. Tapi karena waktu itu faktor lingkungan, akhirnya belum tercapai di tahun tersebut. Terus untuk alasan berhenti merokoknya mungkin ada? Nah, alasan berhenti rokok di bulan April tahun 2017, saya waktu itu sakit, dan kebetulan sakitnya di bagian paru-paru. Dan sampai opnam berkali-kali keluar masuk rumah sakit, sampai berat saya yang normalnya seperti sekarang 50 kilo, itu bisa berkurang 12 kilo jadi 38 kilo. Sakit apa Mas itu? Untuk sakitnya sendiri TB paru. TB paru.
Bagaimana Mas rasanya yang dirasakan ketika sakit dan merokok? Maksudnya apa yang dirasakan ketika sudah sakit kok masih merokok dulu? Enggak. Jadi sebelumnya pas saya belum tahu kalau saya terkena sakit paru itu, saya masih udah ada niatan untuk berhenti. Oh, jadi ada niatan berhenti, terus check up, malah ada penyakit yang di paru-paru begitu? Benar. Jadi begitu waktu itu di Jakarta sempat opnam, itu dinyatakan tapi belum ketahuan untuk TB-nya. Baru kemudian di rumah sakit lain untuk di ronsen dinyatakan untuk paru-parunya bermasalah. Seperti itu. Tapi Jadi sempat ada gejala nggak sih Mas? Maksudnya ada nyeri atau apa gitu? ada. Sesak napas? Ada. Gejalanya sesek, terus tiba-tiba demam tinggi, terus badan makin kurus. Yes, apa sih? Semacam gejala apa ya? Gejala pernafasan ada. Jadi gampang capek, gampang lemes kayak gitu. Jadi tadi dikatakan bahwasanya ada misalnya penyakit yang Menyertai. terus berhenti merokok. Nah sebelumnya ada nggak sih Mas untuk niatan berhenti merokok? Ada di tahun 2015 itu udah nyoba beberapa bulan bahkan. Itu berhenti rokok total. Dan saya alihkan waktu itu ke permen. Tiap pengen rokok saya alihkan ke permen. Tapi karena memang saya lingkungan di perantauan waktu itu masih ngekos, kasarannya masih sering nongkrong, sering ngumpul, dan mereka rata-rata perokok aktif semua, akhirnya gagal waktu itu. Terus ada indikasi tersebut untuk berhenti merokok. Nah kira-kira tanggapan dari teman-teman Masnya sendiri ketika sudah berhenti merokok, apakah ada bulian atau semacamnya? Untuk tanggapan sendiri justru banyak yang mendukung, tapi pasti ada yang kaget dan sedikit apa ya, kasarannya menghujat, kasarannya nyindir alus gitu. Terus Sampai kira-kira apa Mas? Maksudnya untuk mengatasi sindiran-sindiran itu sikapnya gimana Mas? karena saya basicnya orangnya cuek, toh saya nggak merugikan Anda, ngapain Anda memikirkan, gitu, simpel. Oke, jadi memang begitu ya kisahnya terkait berhenti merokok. Tadi ada semacam indikasi penyakit dalam paru dan akhirnya berhenti merokok dengan hambatan lingkungan yang memang benar-benar tidak bisa untuk berhenti merokok. Nah, ketika sudah berhenti merokok, apakah ada perubahan Mas? Maksudnya ada perubahan setelah sebelum merokok dan sudah berhenti merokok? Pasti ada. Misalkan saya olahraga lari atau renang atau apa, nafas kita jadi lebih lega, lebih panjang, berasa lebih fresh. Dan satu lagi, secara finansial ngaruh banget. Ngaruh banget ya Mas? Iya. Dulu sehari bisa berapa ribu, tapi sekarang bisa untuk dibelikan yang lain. Bisa dibelikan yang lain atau masuk ke tabungan untuk dari pendapatan yang saya terima. Jadi untuk lebih ke manage keuangan bisa jadi lebih bagus. Terus ketika sudah berhenti, kondisi sekarang bagaimana sih Mas? Maksudnya lebih baik atau sering ada gejala muncul kembali, atau memang benar-benar penyakitnya sudah sembuh total begitu? Nggak ada. Waktu itu karena saya udah pengobatan rutin, sudah sesuai anjuran dokter, untuk penyakit tersebut sudah dinyatakan hilang. Semenjak itu saya sekalipun nggak pernah nyoba lagi yang namanya rokok, entah rokok biasa maupun rokok elektrik, dan udah nggak pengen. Justru misalkan di lingkungan tempat duduk seperti ini ada yang rokok salah satu, saya agak geser sedikit untuk menghindari asap, karena kan perokok pasif biasanya lebih berbahaya dari yang aktif katanya. Jadi masih rentan ya Mas terkena asap rokok, misal dari sini kumpul-kumpul terus saya merokok terus jenengan kena asap rokok? Ya, masih. Karena nggak dipungkiri ya, maksudnya kan di lingkungan kita pasti ketemu banyak orang, entah dengan rekan kerja atau di lingkungan tempat tinggal atau di pertemuan apapun pasti ada. Maka dari itu saya nggak mungkin untuk melarang, karena itu adalah hak mereka. Tapi yang saya lakukan, saya agak menjauh sedikit
agar tidak terkena dari paparan asap yang dikeluarkan. Dulu proses penyembuhannya lama nggak sih mas? Untuk maksudnya menyembuhkan penyakit yang ada di paru? Untuk penyembuhnya sendiri kan 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan untuk bisa sembuh total dan di ronsen ulang sudah benar-benar bersih, sehat itu 6 bulan. Ada semacam terapi begitu? Nggak ada. Nggak ada. Hanya untuk pengobatan rutin selama 6 bulan itu tidak boleh putus sama sekali. Terus kira-kira bagaimana mas? Menyesal atau enggak dengan pola hidup merokok setelah terjadinya semacam penyakit yang ada di tubuh? Jujur, iya menyesal. Menyesal, maksudnya dari kasarannya gini ya Mas Agrip. Saya nyesalnya apa? Kayak ngerusak diri saya sendiri secara perlahan, dan dari keuangan saya juga berkurang drastis gara-gara rokok waktu itu. Jadi buat teman-teman di sana, segera berhenti merokok sebelum ada penyakit datang, karena memang nanti setelah penyakit datang baru bisa dirasakan menyesal atau enggaknya begitu. Nah mungkin untuk pesan dan apa ya istilahnya motivasi dari masnya sendiri untuk teman-teman yang melihat video ini apa mas, terkait berhenti merokok atau terkait jangan merokok nanti banyak penyakit yang ada di tubuh, mungkin ada pesan dari masnya dan motivasi terkait berhenti merokok. Baik. Oke, untuk pesan saya sendiri untuk teman-teman ataupun adik-adik yang belum merokok, kalau bisa saya himbau jangan sekali mencoba, karena memang sekali mencoba efek nikotin itu menyebabkan ketagihan. Dan kalaupun memang kalian perokok aktif, merokoklah sesuai tempat yang sudah disediakan dan hargai orang lain yang tidak merokok, agar mereka tidak terpapar dari asap dari rokok yang kalian hasilkan. Kasihan, apalagi yang anak kecil. Itu pengaruhnya sangat tidak sehat buat paru-paru. Itu aja sih mas. Nah, untuk itu kebetulan di Kulon Progo itu ada semacam kawasan tanpa rokok gitu mas, yang sudah diperdakan nomor 5 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok. Bahwasanya di situ mengatur dan tidak melarang untuk merokok, tapi merokok itu diatur di tempat yang sudah ditentukan. Ada 7 kawasan tanpa rokok yang ada di Kulon Progo ini, dan Kulon Progo juga termasuk daerah yang berani untuk mengeluarkan perda terkait kawasan tanpa rokok, yang di situ juga melarang iklan rokok, melarang sponsor rokok dan sebagainya. Nah untuk itu mungkin tanggapan dari masnya sendiri terkait perda nomor 5 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok apa sih mas? Atau mendukung atau emang bagus banget, atau wah saya nggak setuju nih? Oke Mas Agri. Sebenarnya untuk kawasan tanpa rokok dan perda tersebut sudah bagus, dan saya sangat mendukung untuk terutama di Kulon Progo sendiri ya, apalagi sebagai bahan percontohan ya salah satunya. Dan kalau bisa untuk tempat atau kawasan tanpa rokok sendiri diperbanyak, jangan hanya terpaku di beberapa pusat keramaian atau pusat kota sendiri. Kalau bisa lebih diperbanyak untuk kawasan tersebut. Dan untuk dari warga sendiri atau dari masyarakat yang memang sudah merokok, karena itu adalah hak mereka, tolong untuk kesadarannya untuk merokok di tempat yang sudah ditentukan seperti itu, agar tidak mengganggu untuk orang lain yang tidak merokok. Dan tolong untuk hargai orang yang tidak merokok, karena perokok pasif atau dari asap rokok yang para perokok hasilkan itu sangat berbahaya bagi orang yang tidak merokok. Itu aja sih Mas Agri. Baik, terima kasih banyak buat Mas Rian atas waktu dan kesediaannya untuk berbincang-bincang di sini, sharing bersama teman-teman semuanya di Ngopi Darat edisi kali ini. Oke, nah, untuk itu tunggu dan tonton edisi yang lain bersama teman-teman semuanya terkait sosialisasi atau imbauan kawasan tanpa rokok di Kabupaten Kulon Progo.